contoh adalah yang Roro kapalnya. Jadi propellernya ada 2. Jadi mesinnya 2. Dan shaftnya pun lebih panjang. Nah, kalau kita memakai yang elektrikal itu simple sih. Mungkin kalau powernya pakai genset, ya harusnya ada gambar genset di situ. Tapi kebetulan ini adalah kapal yang dia pakai baterai atau pakai fuel cell. Jadi gambar gensetnya nggak ada. Jadi dia cuma ada fuel cell, kemudian ada charging unit. Kemudian kalau dia sandar di port, itu dia dicas. Mati. Selamat siang Pak Ditra, mohon maaf, ini speakernya mati ya Pak, untuk mikrofonnya. Masih belum ada Pak Ditra. Selamat. Iya. Oh, sudah Pak. Pak Ditra. Sudah. Sorry, Sudah, Pak. tadi Ya. kepencet mute. Ya. Jadi yang pertama adalah investmentnya lebih mahal daripada kalau kita konvensional. Jadi kita harganya untuk general itu adalah tapi kita mau menghitung dari life cycle cost-nya kita akan rilis itu lebih detail. Itu yang pertama. Kemudian beberapa keuntungan kalau kita memakai electrical powertrain atau electrical propulsion system. Yang pertama adalah reliability sama redundancy. Sebenarnya dua hal ini sama. Jadi ketika ada kegagalan, itu karena kalau di electrical power system itu kan misalnya ada 3 genset, itu kan panelnya kadang pakai nggak mungkin pakai single base-nya, pakai 2 panel. Nah, itu kalau satu genset gagal, itu artinya masih ada power yang lain yang masih supply. Nah, kalau konvensional powertrain semua bergantung ke main engine untuk penggeraknya. Tapi kalau electrical powertrain yang menjadi power penggeraknya itu ditopang oleh beberapa power source, mau pakai itu genset atau baterai dan fuel cell katakanlah. Yang kedua adalah space saving, jelas. Jadi lebih banyak ruang kosong kalau kita pakai electrical propulsion. Yang paling gampang dilipat adalah main engine pergi, itu sudah meninggalkan ruang kosong yang cukup banyak. Yang kemudian kedua, kita tidak perlu memakai shaft yang cukup panjang untuk sampai ke propeller. Jadi bisa pakai powered propeller, atau kalaupun pakai yang direct drive itu pun shaftnya nggak terlalu panjang seperti kalau kita pakai konvensional.
Yang keempat adalah energi efisiensi. Karena semuanya elektrik dan elektronik, maka cara perhitungan itu lebih detail, losses-nya pun lebih sedikit. Kalau yang terakhir yang dynamic response ini kita lebih mengarah untuk kapal yang DP, yang kapal perlu DP. Jadi yang respon belok-beloknya cepat, seperti untuk cable laying, pipe laying, ataupun untuk support di offshore. Dan yang paling penting adalah electrical powertrain itu kita menyebutkan ability to adapt to change. Jadi lebih mudah untuk beradaptasi di perubahan. Perubahan apa contohnya? Contoh untuk perubahan misalnya perubahan di sistem maintenance-nya, kemudian apakah kita mau memasang advisory system, itu jauh lebih mudah daripada di conventional powertrain. Apakah tidak bisa di conventional powertrain? Oh bisa, akan tetapi memerlukan banyak hal yang harus dirubah dibandingkan dengan kapal yang sudah mempunyai atau bergerak elektrikal. Berapa banyak sih sebenarnya atau perkembangannya propulsion ini? Data yang kita punya, jadi growth-nya itu hampir 12% per tahun, year on year ini kita lihatnya. Jadi kita punya data cuma sampai tahun 2014. Jadi jumlah ini adalah jumlah kapal dan ini adalah kapal yang sudah terbangun. Jadi grafiknya meningkat dan di tahun 2000-an itu pertumbuhannya sangat pesat dibandingkan dengan kalau kita lihat mulai tahun 80-an sampai tahun awal 2000-an. Itu karena perkembangan teknologi juga. Jadi di awal tahun 2000-an itu mulai berkembangnya teknologi komputer, berkembangnya internet, kemudian juga perkembangan engine dan generator dan motor development, maka aplikasi electric propulsion system untuk di kapal pun juga mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan teknologinya. Jadi kita belum punya data yang mulai tahun 2014 sampai 2019, tapi tren menunjukkan bahwa ini tidak pernah turun grafiknya dan terus meningkat. Dan saya yakin nanti ini grafik ini dibuat untuk memakai data yang di Eropa dan Amerika. Tapi saya yakin nanti tren ini pun juga akan bergeser ke Asia. Ini adalah salah satu contoh kapal yang pernah kita bikin. Jadi apabila kapal kita itu dilengkapi dengan atau memakai electrical propulsion, bisa kita lihat kan sangat kosong lah di sini. Kebetulan ini pakai baterai, jadi gambar generatornya tidak ada. Karena dia pakai baterai, maka dia bisa charge di shore connection. Kemudian penggeraknya dia pakai powered propeller, termasuk yang di depan. Powernya dia pakai baterai, jadi energi storage-nya di baterai. Kemudian ini variable speed drive. Nah, inilah yang membedakan, salah satu yang membedakan kalau mechanical powertrain itu mengatur putaran adalah dengan gearbox dan ukuran gearbox sangat besar.
Semakin besar main engine, gearboxnya pun semakin besar. Maka shaftnya pun semakin besar. Dan ruangan yang dimakan oleh si gearbox sendiri juga sangat besar. Nah, kalau kita pakai penggeraknya pakai motor atau elektrikal, maka yang diperlukan hanya variable speed drive. Jadi yang dimainkan adalah frekuensinya. Jadi mengatur berapa putaran motor yang disesuaikan dengan kebutuhan kapal supaya propellernya tidak gravitasi atau supaya speed kapalnya tercapai, maka yang diperlukan hanya mengatur frekuensinya dengan variable frekuensi VFD atau juga ada yang nyebut variable speed drive. Itu bentuknya kecil, kotak, mungkin lebih besar kotaknya piala yang di jurusan itu daripada kotaknya VFD ini. Jadi space-nya lebih kecil. Kemudian karena dia pakai baterai, otomatis gridnya adalah DC, bukan AC. Jadi ada DC grid line up. Jadi semuanya DC. Bahkan di kapal pun sebenarnya juga oasis kan, karena langsung genset. Kemudian ini ada shore connection yang juga langsung ada charging sistemnya. Dan untuk softwarenya, untuk automation-nya ada automation advisory system. Ini adalah sebuah platform. Di bawah ini ada sensornya, ada sensor untuk speed, kemudian sensor untuk temperatur, sensor tekanan, sensor untuk flow yang bilge di bawah sini, kemudian nah semua sensor itu dihubungkan dengan platform yang ada di bridge, dan dari bridge ini itu bisa dipilih dipancarkan via internet atau dengan pakai satelit. Kalau pakai internet yang ya bisa ketika sandar itu kan ada sinyal, nah itu bisa langsung ditransfer datanya. Tapi kalau mau yang kelas elit ya langsung real time, maka pakai satelit. Itu tergantung dari kebutuhan masing-masing kapal sebenarnya. Tapi kalau kapalnya di Indonesia saya kira sih saya nggak tahu ya, apakah di tengah Laut Jawa itu ada sinyal atau enggak. Nah, ini adalah untuk OSV ya. Nah, SLD-nya kira-kira seperti apa sih ini? Tapi ini gambarnya sama SLD-nya nggak nyambung ini. Nah, ini salah satu OSV besar yang di mana di support oleh sistem kita. Tapi dia pakai genset. Tapi gambar yang ditampilkan sini kok pakai baterai. But anyway, sama saja. Nah, untuk power systemnya itu pakai 4 genset masing-masing 4.200 kVA. Jadi ini kapalnya besar sekali. Kemudian dia pakai low voltage LVSB, jadi low voltage switchboard 690 volt 90 Hz. Kemudian ini hotel load-nya yang ke-440. Nah, kita lihat ada propulsinya 2, masing-masing 5.000 kW. Kalau mau dijadikan horsepower boleh, tapi ini 5.000 kW jadi 2. Kemudian dia punya thruster 2. Semuanya pakai penggerak motor. Kemudian
dari genset ini seharusnya ada gambar trafo ini untuk menurunkan tegangan, karena ini tegangan MV dari 6,6 kalau nggak salah, 4200 kV yang 6,6 kV menjadikan 690. Nah, ini adalah SLD global. Jadi nanti dari sini apakah sudah bisa untuk kalau diaplikasikan ya belum, karena nanti di sini akan digambar secara detail lagi. Seperti ini dibuat seperti ini supaya lebih gampang aja kita memahaminya. Karena nanti kalau untuk hotel load-nya kan banyak, termasuk di sini 230 volt distribution 150 kVA ini kan macam-macam ini kan, bisa untuk yang di komputer, yang di bridge, dan tiap ruangan, termasuk untuk hal-hal yang kehidupan sehari-hari di kapal. Ini bisa kita detailkan lagi. Cuman gambaran besarnya, konfigurasinya adalah seperti ini dari kapal. Kemudian untuk menganalisa lebih lanjut, oh ya, bentar. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah electrical di kapal itu kan ada MV, ada LV. Jadi voltasenya kan pilihannya ada 11 kV, 6,6, 690 atau 440 atau 220 gitu kan. Nah, kalau 6 tadi kan di presentasinya itu adalah 690. Kenapa 690? Karena ini sebenarnya adalah untuk drilling. Mungkin bagi teman-teman yang berkarir di bidang drilling itu sangat familiar bahwa semua drilling motor di offshore, di platform itu rata-rata pakai 690 volt. Cuman ini ada rule of thumb untuk kapan sih ya kita pakai 11 kV, kapan pakai 6,6, 690 ataupun pakai 400. Karena itu berhubungan dengan desain main switchboardnya. Kalau total power yang ada di kapal itu lebih dari 20 megawatt, maka itu adalah MV, jadi kita perlu trafo power untuk menjadikan ke LV. Karena peralatan keseharian kita itu kan rata-rata pakai LV, nggak mungkin 11 kV. Kemudian kalau 6,6 kV itu bila powernya itu rentangnya 4 sampai 20 megawatt. Setelah itu di bawahnya 4 megawatt itu kita pakai 690 dan seterusnya, ada yang 440, ada 230 tergantung frekuensi yang kita pakai. Kalau frekuensinya 90 Hz ya 690, kalau frekuensinya 60 pakai 440, kalau frekuensinya 50 biasanya pakai 380. Nah, hal-hal seperti itu yang kamu tuh gambar ya. Nah, ini kebetulan pakai yang 690. Kemudian dari sini akan kita modelingkan. Kita modelingnya pakai MATLAB ini. Apakah harus pakai MATLAB? Enggak, pakai apapun bisa. Ini kan kita cuman ingin memodelkan aja berapa untuk powernya seperti apa sih. Karena nanti yang ditampilkan di GUI, di grafik user interface-nya itu kan bukan gambar seperti ini, tapi adalah gambar yang bagus lah. Kalau pernah melihat SCADA itu kan gambarnya lebih ke user friendly dan interaktif. Jadi kita modelingnya seperti ini. Jadi kita modelkan di
di MATLAB. Jadi generator ini satu aja sih, generator satu. Oh, ini ada trafonya. Kemudian ada rectifiernya. Setelah itu baru ke load. Ini adalah motor. Jadi kita modelkan per tiap satu generator. Kalau dilihat ya kira-kira bentuknya seperti inilah. Jadi power plant-nya, kemudian ini switchboard pakai MV switchboard. Setelah itu ada trafo power. Nah, ini kebetulan pakai direct drive propulsion system. Jadi ini propeller, kemudian ada shaft, kemudian ini adalah propulsion motor. Dan ini ada MV drive. Apa fungsinya drive? Sama, drive itu fungsinya sama seperti VD. Jadi yang dimainkan juga frekuensi untuk mengatur putaran motor. Cuman drive itu lebih canggih. Dan ada trafo. Jadi kira-kira konfigurasi untuk main power plant-nya seperti ini untuk propulsinya. Kemudian kalau untuk hotel load-nya Pak gimana? Hotel load kan nggak mungkin dari MV switchboard langsung kita pakai untuk kompor listrik atau untuk stop kontak. Maka dibuatkan satu lagi. Harusnya ada tarik lagi satu lagi di switchboard yang lain, itu adalah untuk LV switchboard. Biasanya dari trafo ini dipakai untuk satu tarik ke LV switchboard. Di mana LV switchboard itu adalah untuk hotel load capacity yang ada di kapal. Jadi untuk lampu, untuk computing dan macam-macam. Nah, ini gambaran dasar tentang electrical propulsion system bila kapal itu memakai electrical propulsion. Dan merah-merah ini bukan pipa tapi kabel. Kalau kita pakai mechanical propulsion drive kan pipa ya kan, pipa bahan bakar belok ke sana kemari. Tapi ini lebih ada kabel. Apakah nggak ada pipanya? Ya ada, kan nggak mungkin. Untuk contoh aja bahan bakarnya si generator kan tetap aja nyalurkan pakai pipa, cuman jauh lebih sedikit daripada mechanical propulsion system. Kemudian ini dikembangkan lebih jauh lagi dengan hybrid electrical dan hybrid system. Jadi dibentuk hybrid, jadi ada generatornya, kemudian ada baterai storage systemnya. Jadi salah satunya untuk environmental friendly ataupun juga untuk efisiensi. Jadi ini contohnya, ini ada baterainya di tengah, kemudian ini adalah generator, kemudian ini switchboard, ini ini EMS, Energy Management System, ini baterai, ini switchboard, dan ini gerak. Jadi kalau dulu kita kenal kan combined cycle. Nah, ini sekarang adalah hybrid system di kapal dengan pakai baterai untuk saving energinya. Kita nyebutkan adalah ESS, Energy Storage System. Apa sih ESS itu? Nah, ini Electric Storage System. Jadi ada baterai, kemudian ada converter, dan ada control sistemnya. Kenapa harus ada converter? Karena baterai itu dia kan secara nalurinya adalah DC.
Kemudian kalau di kapal kita pakai generator. Generator itu kan umumnya dipakai adalah AC. Dan sistem di kapal sendiri itu combine AC sama DC. Nah, makanya diperlukan converter supaya baterai ini bisa bergabung dengan grid yang ada di kapal. Karena kalau nggak bisa bergabung ya sama aja rugi. Kemudian apa keuntungannya pakai electric storage system? Yang pertama adalah namanya spinning reserve. Jadi spinning reserve itu adalah backup untuk running generator. Yang kedua adalah peak savings. Jadi kan ada saat-saat tertentu bahwa kapal itu membutuhkan energi yang full. Nah, ketika full inilah maka baterai itu bisa menjadi salah satu pembantu sehingga generator itu tidak makan fuel banyak-banyak. Kemudian enhance dynamic performance. Kemudian ride through ini, jadi dia bisa berfungsi sebagai UPS. Kalau di yang umum kan UPS itu kecil untuk komputer ya. Ketika dulu lampu mati, komputernya nggak langsung mati, data bisa kita save dulu baru matikan komputer. Nah, kalau di kapal kan kita pakai baterai. Kemudian, nah ini yang keren nih, namanya strategic loading nih. Jadi baterai ini, jadi power yang dimiliki baterai itu bisa kita gunakan ketika sekarang saya tidak perlu katakanlah power yang cukup besar untuk menggerakkan kapal. Jadi saya bisa menghemat, engine saya matikan, maka baterai yang berfungsi untuk menggerakkan kapal. Adakah yang seperti itu? Ada. Dan yang terakhir adalah zero emission. Zero emission, tidak ada asap, tidak ada NOx, tidak ada COX. Mungkin yang ada adalah panas, heat dissipation saja yang dikeluarkan oleh baterai. Ada banyak kombinasi ESS ini untuk diaplikasikan di onboard. Yang pertama adalah dengan DC integrated. Jadi karena DC, maka kapalnya pun gridnya harus DC, onboard grid. Atau kalau tidak dengan DC converter. Ini ACS 800 ini adalah salah satu tipe drive. Jadi namanya drive AC. Ada DCS, tapi ini pakai ACS 880. Dan ini umum untuk di kapal yang ACS 880. Kemudian yang paling gampang ini adalah DOL, ini direct online. Jadi nggak perlu converter, nggak perlu dihubungkan dengan generator. Tapi ya itu nggak ada power source lain, adanya cuman si baterai itu sendiri. Kelemahannya kalau pakai itu kan kita butuh baterai yang sangat banyak. Bisa-bisa satu kapal mungkin separuh isinya baterai semua, kan jadinya nggak efisien. Kemudian pakai integrated ESS AC, sama bentuknya seperti ini. Kita masih pakai ACS 880. Nah, yang terakhir ini yang kita punya itu adalah dengan containerized solution. Jadi baterai ini dimasukkan di kontainer. Jadi baterai, kemudian switchboard, itu ada semua di dalam satu kontainer. Dan itu tinggal nyolok kabel aja. Jadi containerized solution.
Jadi semuanya sudah ada di dalam kontainer. Ya, ini yang kelihatan. Ini adalah baterainya, numpuk di sini baterainya sepanjang ini. Ini adalah switchboardnya. Jadi kalau kontainer ini yang berisi baterai ini mau kita pakai aplikasikan untuk load apapun, itu tinggal dicolok aja kabel yang keluar, jadi outputnya dari switchboard ini langsung ke load yang mau digunakan. Kemudian ada juga charging sistemnya, cuman nggak kelihatan gambar di sini. Ini bisa kita charge pakai charging system. Ini adalah salah satu proyek kita yang sudah jalan kapalnya. Ini dibangun tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah. Jadi dia pakai ESS, tapi nggak full baterai. Maksudnya dalam semua operasinya, dia hanya 6 jam. Maksudnya dia mengejar 6-hour operation without pollution. Jadi baterainya itu hanya bertahan selama 6 jam untuk mengoperasikan kapal ini. Jadi total powernya itu adalah 3 megawatt. Jadi 2 megawatt untuk hotel dan auxiliary load. Kemudian propulsion sistemnya dia pakai 1 megawatt. Dia pakai 9 knot. Baterainya 18.000 kWh yang diinstal di kapal ini. Nah, tapi kapal ini masih mempunyai genset. Jadi baterai ini hanya bisa beroperasi selama 6 jam. Setelah itu habis. Kemudian harus dicas. Nah, ngecasnya itu ketika kapal ini juga masih berlayar dengan genset yang ada di kapal. Setelah penuh, genset dimatikan. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi dia yang dipakai adalah strategic loading, jadi bisa dinyalakan baterainya saja atau baterai dengan generator elektriknya untuk nyala bareng untuk menggerakkan kapal, tergantung kebutuhan kapalnya. Jadi 6-hour operation in zero emission, dia hanya 6 jam aja operasinya. Tapi kan lumayan, 6 jam tanpa keluar asap sama sekali kan oke. Nah, ini sistem dalamnya. Jadi ini dia punya generator 2. Generator 2 dia pakai. Kemudian di busbarnya ini adalah baterainya. Kalau ini dia pakai ESS AC integrated yang ini ya. Nah. Jadi baterainya ngikut ke busbar, ke MSB lah, main switchboard kapal. Kemudian dipakai sama, pakai start delta. Kemudian ke motor. Dan ini ke hotel load. Sama. Nah, ini adalah power management sistemnya untuk melihat ini start ordernya, kemudian ini kan generator 2, kemudian generator ini baterainya. Nah, ini baterai, ini generator yang nyala kelihatan ini. Mana yang sedang dipakai? Ini generator satunya mati. Jadi itu dari yang semula hanya pure electrical propulsion drive, kemudian dikembangkan ke hybrid dengan penggunaan baterai dan akan mengarah ke fuel cell untuk ke masa depan. Jadi mungkin nanti itu sudah ada secara konsep nih, secara desain bahwa kapal itu nanti akan fully charge seperti sekarang mobil listrik itu yang dicas.
Jadi baterainya, jadi di kapal itu sudah tidak ada lagi genset, adanya cuma baterai, fuel cell, entah nanti hidrogen fuel cell atau nikel atau lithium, kita belum tahu, nanti menunggu perkembangan teknologi. Kemudian kapal itu nanti ketika sandar itu dicas, atau mungkin nanti seperti handphone saja ya, jadi baterainya itu containerized gitu, kontainernya tinggal turun di dermaga, kemudian naik lagi dengan baterai yang full, tinggal dicolok aja seperti kita main USB stick itu, colok komputer. Setelah itu sistemnya semua jalan. Jadi kapal itu akan lebih luas lagi di engine room itu, karena nggak ada apa-apa, cuman adanya mungkin cuman switchboard aja sama kabel yang nggak kelihatan karena di dalam lantai, dan motor listrik. Itu pun kalau pakai direct drive. Tapi kalau pakai powder propeller malah nggak kelihatan lagi karena letaknya di bawah lagi kan, di bawah lambung kapal powder propellernya. Jadi bisa sangat luas sekali space savingnya nanti di kapal. Nah, itu adalah teknologi yang kita semua berharap akan melihatnya di 10 tahun mendatang. Nah, kemudian dengan sistem seperti ini ada monitoring energy management system, dan kita bisa mengatur mengkontrolnya dengan begitu mudah, itu karena ya balik lagi karena itu digital dan itu bisa kita koneksikan. Kalau itu nggak bisa kita koneksikan ya tidak bisa kita kontrol dengan mudah. Berikut adalah roadmap. Ini adalah roadmap perkembangan tentang di autonomous operation. Saat ini teknologi yang ada di market sudah di sini. Ini adalah teknologi yang sudah mature di market. Maksudnya sudah ada. Sementara teknologi yang sedang di labkan itu sudah di sini. Jadi kita teknologinya sekarang sudah di sini. Jadi sudah nggak pakai sudah bisa melakukan remote diagnostik dan macam-macam. Nah, ini adalah roadmap perjalanan ketika kita ingin melakukan autonomous operation untuk sebuah kapal. Jadi ada 4 hal yang kita lihat, mulai dari servisinya, kemudian connectivity dan softwarenya, onboard automation, dan propulsion system. Yang pertama adalah on-call service. Ini yang sekarang juga sudah mulai orang berpikiran, oh bisa nggak kita selesaikan pakai remote monitoring. Jadi nggak perlu datang ke sana. Sudah mulai bergeser ke sini. Tapi masih banyak juga yang ini your engineer to attend on board. Nah, masih banyak juga. Jadi sekarang masih di sini connected operation, artinya kapal, kemudian ada vendornya, kemudian ada manajemen di situ, semua masih ngumpul dan harus datang ke sana on-call service. Kemudian kita masih pakai wifi dan pakai LAN. Kemudian masih onboard sensornya itu masih independen, artinya engine punya sensor sendiri, kemudian pompa punya sensor sendiri, setelah itu generator punya sensor sendiri, radar punya sensor sendiri, tapi tidak ada satu sistem yang menyeluruh yang bisa melihat semuanya dalam satu layar. Jadi kalau mau lihat, oh lihat engine ya, kita lihat engine dulu.
Sensornya mulai dari temperatur, kemudian mulai boost pressure, kemudian map-nya berapa, RPM-nya berapa, exhaust temperatur berapa, tiap silinder berapa, itu sudah ada sensornya tapi masih independen. Kemudian propulsion masih connected machinery, masih machinery, belum elektrik. Kemudian bergerak ke level selanjutnya sudah kolaboratif, sudah mulai bisa remote diagnostik servisnya. Karena apa? Sensornya mulai integrated, engine punya sensor, kemudian pompa punya sensor, shaft power meter torque-nya punya sensor, tapi semuanya bisa direcord di dalam satu sistem yang integrated, dan itu bisa dilihat di bridge maupun di office oleh manajemen ataupun oleh tim technical advisor, atau bahkan dengan bisa ditunjukkan ke vendornya. Ini loh, sekarang kondisi kapal saya seperti ini. Nah, kita bisa melakukan remote diagnostic. Kita nggak perlu ke sana, tapi dari data yang ada itu bisa kita lakukan diagnosanya. Kemudian konektivitasnya sudah pakai cloud sekarang. Nah, Pak, kalau kita melakukan remote diagnostik itu kemungkinan salahnya ada? Oh, ada. Tergantung seberapa presisi sensor yang dipunyai. Kalau sensornya itu kalibrasinya bagus, maka diagnostiknya juga menghasilkan analisa yang bagus pula. Kalau salah baca ya diagnostiknya juga salah baca. Kemudian ini sebenarnya teknologi remote operation sudah ada, tapi masih belum banyak seperti kolaboratif. Jadi ada prescriptive maintenance and analytic. Jadi sudah seperti predictive maintenance, kemudian dengan machine learning sudah menganalisa trennya, sudah dianalisa, grafiknya sudah dianalisa. Jadi software menganalisa sendiri, kemudian dari hasil pembacaan data tren itu dia memberikan if then. Nah, yang mengambil keputusan siapa? Tetap yang mengambil keputusan adalah orang yang mengoperasikannya. Jadi kita bisa membaca rekomendasinya dengan tren grafik yang ada, dengan tren performance yang ada, maka dia menunjukkan, dari tren grafik seperti ini, maka injektormu ini sepertinya bermasalah. Dan rekomendasinya mungkin harus ganti kah atau mungkin di repair. Nah, yang mengeksekusi ya tetap aja manusianya nanti yang ngeklik. Kemudian sudah pakai remote operation. Kemudian intelligent device, ada namanya smart sensor. Jadi smart sensor itu bentuknya seberapa ya? Mungkin sebesar, kalau flash disk kurang besar, sebesar handphone. Jadi bentuknya seperti handphone yang kita punya itu, kemudian dia hanya perlu ditempelkan di bodi. Kebetulan ini dibangun untuk motor saja, untuk electrical, jadi belum untuk engine tapi untuk motor. Dia hanya perlu tempelkan di bodi motor, dan dari situ dia bisa membaca tentang getarannya, kemudian performance motornya, itu yang disebut kita sebut dengan smart sensor. Dan untuk propulsionnya adalah energy storage, baterai yang tadi, yang akhirnya di sini di tengah-tengah sinilah timbul perkawinan dua makhluk yang berbeda yang jadinya hybrid ini di tengah-tengah sini. Nah, yang sekarang masih menjadi penelitian itu adalah untuk di autonomous operation. Sebenarnya sudah ada kapal yang dibangun di autonomous operation. Jadi tahun 2019 kemarin kita bekerja sama dengan Keppel, itu meretrofit, jadi bukan membangun kapal dari nol, meretrofit sebuah tugboat milik
siapa ya? Milik operator pelabuhan Malaysia, tapi kita ngerjakannya di Keppel. Itu menjadi sebuah autonomous tugboat. Jadi kita pasang semua sensor outboard, kemudian kita pasang juga sensor yang di luarnya supaya dia bisa membaca kondisi lingkungan. Kemudian kita embed software dan machine learning di situ, sehingga dia itu bisa beroperasi secara autonomous. Dia bisa memilih rute sendiri, menghindari tabrakan dan parkir sendiri. Itu sekarang kapalnya kayaknya beroperasi di PSA, di Port of Singapore. Itu kemarin kita bangun selesai tahun 2019. Dan ini sudah ada, baru satu. Dan itu masih kita tahap apakah ini bisa untuk kita lebarkan ke pelayaran yang lebih jauh. Kalau tugboat kan hanya muter-muter di pelabuhan yang walaupun kita namakan autonomous tapi masih tetap diawasi dari darat. Jadi sudah di supervisinya pun remote, kontrolnya full, semua otomatis, bahkan jendela pun nggak ada karena nggak ada orang yang di atas itu. Jadi semua plat besi semua. Tapi belum fuel cell, dia masih elektrik. Jadi penggeraknya elektrik, tapi sudah automated service. Ini adalah step-step untuk ke autonomous operation. Kalau kita bicara tentang tahun, sekarang 2020 itu di sini, maka 2030 itu kita punya harapan kita sudah ada di sini. Jadi di kapal itu sudah pakai baterai, kemudian sudah ada intelligent device dan connectivity-nya pun sudah pakai remote operation. Dan 10 tahun kemudian kita berharap sudah ke autonomous. Itu adalah step-step yang kita bikin untuk menjadikan teknologi smart ship autonomous. Jadi ini tahap-tahapannya. Ini sekarang kita ada di sisi yang paling kiri ini. Jadi expert support. Kita masih punya satu command center yang mensupport kebutuhan dari customer untuk masalah electrical systemnya, autonomousnya. Kemudian kita untuk connectivity-nya kita pakai cloud, kemudian kita pakai PMS. Nah, tapi kita masih pakai ini motor listrik dan ini propulsion core. Nah, kita mau berharap itu ke digital twin and analytic. Kemudian analytical monitoring software. Ini apakah sudah ada? Sudah. Kita punya analytic and monitoring software. Bukan cuma monitoring, tapi analitik. Jadi sudah pakai machine learning dan big data analysis. Makanya dia bisa menganalisa dari tren grafik sebuah motor atau sebuah pompa, kemudian dia bisa melakukan analisa tentang kinerja pompa itu dan probability kerusakan spare part yang ada di dalamnya dengan analitik sistemnya. Ini sudah ada softwarenya. Kemudian propulsion remote control itu belum kita aplikasikan. Device monitoring sudah. Untuk connectivity-nya dan cybersecurity ini full. Untuk software perkembangan software saat ini full. Jadi mulai dari cloud application, kemudian analytical software itu sudah ada, cybersecurity-nya pun sudah ada. Untuk kontrol sistemnya yang baru diaplikasikan adalah di PMS, kemudian device monitoring dan
ship automation. Untuk electronic navigation belum. Ini adalah produk yang ada, contohnya gambarnya seperti ini. Jadi kalau dilihat dari grafik ini, perkembangan teknologi untuk dunia marine, elektronik dan digital sebenarnya sudah sangat maju. Cuman untuk implementasi di lapangan memang juga tidak segampang ketika melakukan R&D. Ini adalah konsep dari integrated operation yang kita punya. Jadi ada di onboard sensor system, termasuk di sini ada sensor mulai dari soft meter, kemudian flow meter, kemudian vibration dan temperatur sensor. Kemudian ada softwarenya dan bisa lewat satelit atau pakai GSM lah. Kalau satelit mungkin cost-nya terlalu tinggi. Kemudian di cloud dan di operational center. Operational center, kemudian ini dibedakan di dua. Ada technical department karena tidak semua data itu mau dibaca sama operational center. Tapi ada data yang memang perlu untuk dibaca oleh technical department. Jadi di cloud ini nanti kita bisa buat firewall-nya itu berbeda. Jadi operational center itu hanya menerima data yang memang diperlukan oleh operational center. Seperti vessel tracking, kemudian weather analysis, kemudian pergerakan kapal. Nah, technical department mungkin dia lebih melihat ke arah berapa sih torsi shaftnya, kemudian berapa sih RPM-nya, kemudian nilai getarannya berapa, temperatur di ruangan berapa. The operational center mungkin kalau yang berhubungan dengan power system, dia lebih melihat berapa sih konsumsi fuel yang dipakai dalam katakanlah sehari, atau kalau kita ngomong SFO sih berapa gram per kWh. Dan kalau departemen mungkin lebih melihat ke arah performance-nya. Jadi ada dua hal yang berbeda yang dilihat. Nah, ini adalah keuntungan dari kalau kita menggunakan integrated operation. Dan jika terjadi alarm, itu akan secara langsung, secara otomatis bisa kita setting akan men-trigger juga alarm yang dipunyai di meja technical department. Jadi ketika misalnya di kapal itu ada ABK yang kurang aware atau tidak mengetahui ada malfunction di salah satu sistemnya, tapi technical department tahu dan bisa menginformasikan. Demikian juga sebaliknya, jadi seperti feedback. Nah, bagaimana caranya kalau sebuah fleet atau sebuah perusahaan atau sebuah kapal ingin merubah menjadi digital transformation atau ingin kapalnya itu lebih digitalisasi. Jadi ada 5 hal yang semuanya ini harus juga ikut berubah. Mulai dari komponen, sistem, kemudian kapalnya sendiri, kemudian fleet management dan secara korporasi. Yang pertama adalah dari sisi korporasi. Karena ini yang paling susah, karena berhubungan dengan budaya, kemudian berhubungan dengan policy, dan dengan peraturan lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi. Karena keputusan mereka ambil nanti juga harus
akan berimplikasi terhadap peraturan yang ada. Apakah ternyata kapalnya ini beroperasi kemudian rules-nya di BKI belum ada katakanlah. Nah, itu akan menjadi masalah. Nah, ini sebenarnya yang paling PR yang paling besar di sini. Tapi ketika secara corporate itu mempunyai keinginan yang kuat dan alasan yang kuat pula untuk menjadikan kapalnya itu lebih efisien, kemudian mengurangi beban kerja administrasi, maka itu bisa dilakukan. Yang kedua setelah itu yang perlu berubah lagi adalah fleet-nya secara manajemennya, jadi pengelolanya dan kapalnya. Kalau di sini ada gambar 3 ini, jadi kapal, kemudian ini pabrik dan gedung. Jadi kapalnya juga harus berubah. Kemudian maksudnya kapal bukan kita merubah kapal, tapi adalah sistem yang ada di dalamnya, termasuk SOP ABK-nya mungkin juga akan bakal berubah. Kemudian di gedung operation perusahaan tersebut juga akan mengalami perubahan. Kemudian di port ketika dia melakukan mungkin aktivitas bongkar muat, itu juga akan berubah. Tapi bukan menuntut bahwa portnya harus berubah karena kapal saya lebih canggih ini, bukan seperti itu. Tapi artinya dia punya SOP yang mungkin harus dikomunikasikan dengan pihak yang berwenang di port ketika kapalnya mempunyai sistem yang digital, kemudian punya software. Nah, yang terakhir adalah komponen dan sistemnya. Sistem ini adalah software, kemudian komponen itu adalah mulai dari ini kalau digambarkan ini adalah penggeraknya, ini adalah logo dari robotik dan ini adalah sensor. Tapi jadi dari komponennya itu yang paling sederhana adalah dipasang sensor yang mengukur untuk performance. Kemudian dipastikan bahwa sensor itu terintegrasi dengan komponen yang lain, jadi interdependent bukan dependent. Setelah itu semuanya bisa dibaca dalam sebuah sistem. Kemudian dari situ ke gateway, bisa dimasukkan ke cloud untuk sampai tembus ke fleet ataupun di level corporate. Nah, ada ini adalah satu case. Ini yang project yang kita kerjakan tahun berapa ya? Lupa ya. In navigation, sorry. Ini kapal Van Oord, milik Van Oord. Jadi kita bukan mendesain kapalnya, kita mendesain untuk electrical automation navigation sistemnya. Jadi ini dredger di kapalnya beroperasi di Belanda sih, kok nggak di Indonesia gitu beroperasinya. Nah, ini adalah konfigurasi yang ditanam di kapal tersebut. Dia tidak memakai direct drive, dia memakai boarded propeller. Kemudian dia pakai multifunction workstation di onboardnya, jadi komputernya ada banyak. Kemudian kontrol sistemnya, ini adalah sensor yang kecil-kecil ini. Ini adalah sensor. Kemudian ini adalah motor. Ini motor untuk kebutuhan yang lain. Nah, dia pakai ini LV switchgear dan ini dia pakai drive untuk ngontrolnya.
Kenapa harus pakai drive? Karena sensor itu, bentar, saya cari baterai dulu, mau mati laptopnya. Sorry. Selamat siang Pak. Mohon maaf mengingatkan juga untuk waktunya nanti kita sampai jam 15 lebih. Iya, jam 4 ya Pak, jam 4. Oh, jadi iya. jam 4 itu sudah sama sesi tanya jawabnya kalau bisa. Jadi tinggal sekitar 20 sampai 30 menit lagi ya Pak. Oke, siap. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Monggo bisa dilanjut. Sampai mana tadi? Oh ya, sensor ini kan membaca dari komponen. Nah, hasil pembacaannya kan harus bisa dibaca oleh kita. Nah, dan pada umumnya dia itu menggunakan sistem PLC. Karena apa itulah kita memakai drive di sini untuk membaca. Sama semuanya di sini. Jadi ini adalah sistem yang dipakai di mana? di kapal yang kita kerjakan miliknya Van Oord itu. Jadi modelnya seperti ini. Ini ada frequency converter. Ini adalah sensornya. Ini motor. Kemudian ini switchboard. Panel gampangannya seperti itu. Ini kabel optik yang menghubungkan dua frekuensi converter. Nah, untuk membaca sensor itu kita punya yang namanya, selain pakai drive ya, selain pakai drive itu kita punya namanya recorder. Recorder ini gampangannya adalah mini komputer. Jadi dia sudah punya sistem PLC di dalamnya dan dia bisa membaca data yang dihasilkan oleh sensor. Nah, dari recorder ini kita bisa langsung mengkonfigurasi IP address-nya untuk disambungkan ke internet, atau kalau tidak, dari recorder ini kita sambungkan dengan Ethernet cable itu ke industrial PC di bridge. Dari bridge barulah dipancarkan ke internet. Nah, recorder ini bisa menampung 24 sinyal. Jadi ada, misalnya di onboard itu punya 24 sensor lah, cukup dia sendirian itu bisa menampung semuanya, dikumpulin sebelum dikirim ke bridge untuk masuk PC. Itu yang pertama. Atau yang kedua, dia pakai seperti ini. Sama, pakai sensor. Nah, ini lebih canggih lagi nih. Ini sudah ada weather forecast software, kemudian ada gyro kompas, GPS, motion sensor, ini fuel flow, ini shock power meter. Nah, dia tidak pakai recorder, tapi dia langsung pakai industrial PC. Industrial PC sama, di situ ada softwarenya yang bisa membaca data yang dihasilkan oleh sensor. Nah, dari industrial PC inilah ke mail server, inilah yang ke gateway ke IoT. Inilah yang ke internet yang bisa disambungkan sampai ke office, walaupun kapal itu ada di lautan Pasifik misalnya. Nah, platformnya seperti apa? Platformnya seperti ini. Jadi ini platform yang kita punya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8, 9, ada 18 tipe data yang bisa kita lakukan untuk monitoring maupun untuk analitiknya. Platform ini tergantung sensor yang ada di kapal. Contoh SFOC monitor. SFOC monitor itu hanya bisa dilakukan kalau satu punya shaft power meter di kapalnya dipasang sensornya, kemudian ada untuk Coriolis untuk flow meternya. Kemudian barulah dimasukkan ke software ini, dan itu nanti bisa ketahui. Kemudian energy flow. Nah, kalau tidak memasang sensor untuk untuk smart sensor di electrical dan semua peralatan yang ada juga nggak bisa. Kemudian ada bunker transfer monitoring sama. Jadi semuanya tergantung sensor. Kalau sensornya lengkap, maka semua ini bisa dioptimalkan, semua dock yang ada di sini. Nah, ini yang saya ambil cuma 2 aja. Ini lebih ke engine performance, kemudian di sini ini lebih ke arah trim sama pergerakan kapal. Kalau kita ingin mengembangkan atau membangun sebuah kapal yang full autonomous, maka ya sensornya semua ini. Jadi ke 19 hal ini, sensor yang menyangkut 19 ini semua harus ada dan dipasang di kapal, termasuk satu kamera yang diletakkan depan namanya distance kamera, karena di situ akan melihat benda-benda yang dilihat oleh kapal itu dan dianalisa untuk mengatur ulang rute pergerakan kapal. Bahaya yang paling besar ketika kita berbicara tentang connectivity itu adalah cyber threat. Nah, cyber threat dari kapal kita itu ada ancamannya. It's real, tapi itu bisa kita kelola. Jadi modelnya seperti ini. Ini adalah control network. Jadi tiap layer itu diberikan firewall. Kenapa firewallnya itu di tiap layer? Jadi yang paling bawah ini adalah di komponen. Jadi di mesinnya, kemudian di engine-nya, di pompa, di generator, itu di sini. Itu masing-masing punya control network yang disatukan dalam satu software yang tadi. Setelah itu kita ada di yang kedua, itu di control room. Di control room. Nah, habis itu kita naik, ini adalah di bridge, ada firewall. Kemudian ini adalah di open vessel network. Nah, kita buat seperti ini karena ada beberapa orang yang mungkin bukan di internal tapi perlu mengakses kapal. Contoh, customer. Oh, saya pengen tahu kapal ini ada di mana sih? Nah, kalau sudah di internet kan dia bisa tinggal search kapalnya, kemudian dia tahu keberadaan kapalnya karena berhubungan dengan barang saya yang dikirim oleh kapal itu. Itu salah satu. Tapi kan dia tidak perlu harus tahu. Oh, saya pengen tahu performa engine-nya itu seperti apa. Dia nggak perlu tahu itu. Itu adalah urusan dapur. Manajemen, operation sama. Dia apakah contoh untuk operation, dia mungkin tahu akan menyenangkan kalau tahu engine performance, tapi apakah dia butuh itu? Kan enggak. Technical dia sangat butuh itu, makanya setiap firewall ini itu dibuat layer-layer informasi
apa yang bisa diakses oleh layer tersebut. Itu adalah salah satu cara untuk melindungi. Formatnya seperti inilah. Jadi dia tiap kapal itu punya firewall sendiri, kemudian di service center, database, nah ini ada service engineer untuk melakukan monitoring ketika ingin berkomunikasi dengan kapal. Jadi cyber threat security kita bikin karena kita sadar ancaman ketika kita sudah memakai cloud untuk sistem operating, dan akan sangat bahaya kalau ada orang yang iseng tiba-tiba mengubah settingan engine, mengubah settingan navigasi kapal yang kita punya. Nah, itu salah satunya mengapa banyak firewall yang ada di sini. Dan masing-masing firewall ini punya password. Jadi begitu sharing saya mengenai tentang electric vessel, kemudian digitalisasi di marine, dan bagaimana connectivity-nya di cloud sesuai dengan zaman sekarang. Pesan saya terakhir adalah terima kasih sudah mau hadir dan mendengarkan Stay Fit and Healthy di musim pandemik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ditra, materinya sangat luar biasa. Jadi menambah insight bagi kami nih. Ternyata memang terobosan ini sepertinya nyata untuk Indonesia terapkan, bisa sebenarnya gitu. Nah, kemudian sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi sudah disampaikan oleh saudara Nadia tadi untuk peraturan sesi diskusi. Jadi untuk diskusi ini akan saya buka 2 termin. Setiap satu termin ada 2 penanya yang saya persilahkan. Silahkan bagi penanya untuk menanyakan di kolom komentar terlebih dahulu. Baik, sudah ada Pak Eko. Silakan Pak Eko, bisa bertanya. Saya persilahkan ke Pak Eko. Tes. Iya, masuk. Halo. Pak, monggo. Iya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan sehingga saya dapat mendengarkan presentasinya yang sangat way forward, futuristik, dan bisa memberikan banyak insight. Yang ingin saya tanyakan ini berkaitan dengan apakah ada batasan kapal terkait dengan penggunaan electric propulsion ini. Mengingatkan yang sekarang ini yang ada adalah terutama yang untuk kapal kontainer, untuk kapal tanker itu kan trennya adalah semakin besar. Economic scale di sana. Berlomba-lomba untuk bikin kapal segede-gedenya. Apakah electric propulsion itu bisa dipakai untuk kapal jenis tersebut? Mengingatkan kalau kita melihat mesinnya itu two stroke yang gedenya minta ampun, terus kemudian propellernya juga sangat besar sekali. Terus yang kedua kaitannya dengan digitalisasi itu sendiri. Kalau kita melihat data bahwa kalau di Eropa mungkin karena orangnya sedikit, jumlah personilnya sedikit, jumlah penduduknya sedikit, maka mereka berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan resource yang ada untuk menciptakan terobosan-terobosan. Nah, saat ini di Indonesia ini termasuk terbesar kedua pensuplai seafarer di dunia. Nah, bagaimana win-win solution-nya di sana berkaitan dengan hal tersebut? Terima kasih, Pak Dita. Baik, Pak Ditra, mau dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Oh, langsung dijawab aja ya. Oh ya, baik, saya persilahkan.
Baik, yang pertama tentang tipe kapal. Untuk electric propulsion system itu bisa diaplikasikan ke semua tipe kapal. Bahkan semakin besar kapal itu sebenarnya semakin efisien kalau kita dibandingkan dengan tugboat yang kecil. Banyak kapal LNG carrier, kemudian kapal penumpang, kemudian yang paling banyak adalah icebreaker. Itu sudah pakai electric propulsion system. Jadi kalau tadi yang OSF yang saya kasih contoh tadi itu generatornya kan 4 kali 4.200 kW. Itu kan hampir ber 20.000 ya, 20.000 kW. Itu kalau katakanlah main engine-nya kalau misalnya pakai konvensional itu mungkin sekitar 10.000 sendiri, 10.000 kW sendiri main engine-nya, dan itu cukup besar lah untuk ukuran kapal. Itu adalah salah satu, itu OSF yang sangat besar yang saya jadikan contoh. Kemudian yang Van Oort itu lumayan besar dredging-nya, panjangnya kalau kita lihat di data lagi ya, tadi hampir 130 meter, lumayan besar itu dredgernya. Itu juga pakai electrical propulsion system, jadi itu bisa diaplikasikan di kapal penumpang, di ferry banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini jauh lebih ke arah social analysis daripada ke teknikal, karena kita kan punya seperti yang Pak Eko tadi bilang, kita punya hampir 260 juta, nomor 4 terbesar di dunia setelah Cina, India, US, baru Indonesia. Karena kalau semuanya diotomasikan, maka kan banyak orang yang tidak kebagian pekerjaan, dan itu akan menimbulkan konflik sosial. Itu saya setuju sekali. Nah, kalau saya melihat mungkin aplikasi otomasi yang bisa kita pakai untuk di negara kita dengan kondisi sosial masyarakatnya yang seperti ini, dan budaya kita juga yang jauh berbeda dengan mereka, itu mungkin tidak full otomatis yang kita pakai. Hanya beberapa hal yang kritikal dan sangat berbahaya mungkin yang itu kita pakai otomasi. Kalau saya ditanya contohnya apa yang kritikal ya, itu saya masih belum punya bayangan. Cuman saya berharap bahwa itu tidak semua robot yang kita pakai, karena kalau kita berhubungan dengan penduduk yang cukup besar, maka kita nggak hanya ngomong masalah teknologi, tapi juga masalah implikasi sosialnya juga. Itu menurut saya. Tapi tetap kita harus mengikuti tren perkembangan teknologi supaya kita tidak tertinggal. Karena kalau kita tidak menguasai, maka secara global nanti trennya sudah automation, kemudian kita masih tradisional sendiri, nanti kita itu nggak bisa connect dengan globalisasi yang sekarang sudah sangat umum. Kan kita perlu juga network untuk globalisasi. Itu aja Pak. Dan peningkatan skill untuk seafarer. Karena mau seotomatis apapun, yang saya tahu di onboard itu masih diperlukan manusia, walaupun tidak banyak. Kecuali yang memang kita kemarin itu uji cobakan dengan Keppel itu memang sudah full. Itu tapi kan skalanya itu baru test drive lah katakanlah. Gitu Pak. Baik, jawabannya Pak Ditra. Untuk tanggapannya kita nanti dulu ya Pak Eko ya. Nanti ini saya penanya lagi dari Pak Sugeng, saya persilahkan untuk menanyakan. Oke, baik, terima kasih Pak Ditra. Terima kasih atas presentasinya. Saya ingin menanyakan yang pertama berkaitan dengan ini Pak, efisiensi energi. Artinya kalau kita bandingkan dari solar, diesel engine langsung ke direct propulsion, dibandingkan dengan diesel engine ke generator kemudian
baterai, kemudian ke motor listrik, terus lari ke propulsion, itu kira-kira berapa persen perbedaannya ya? Artinya mungkin berkaitan dengan mungkin yang paling jelas kan fuel consumption-nya. Artinya kalau untuk mendapatkan kecepatan yang sama ataupun ya mungkin parameter kecepatan yang sama dengan dua metode tadi itu mungkin kira-kira berapa sih selisihnya? Apakah yang direct langsung ataupun dengan baterai itu apakah lebih banyak atau lebih sedikit? Mungkin saya mohon pencerahan. Kemudian kedua berkaitan dengan yang presentasi nomor 26 yang situ saya tertarik berkaitan dengan clean hull ya, karena di situ ada sifat roughness ya, karena roughness sendiri akan artinya cukup menyulitkan berkaitan dengan drag dan ujung-ujungnya nanti kan lari ke resistennya bertambah. Kira-kira sensor yang dipakai apakah memang ya sensor kira-kira yang dipakai itu apa untuk bisa kita melihat bahwa clean hull-nya itu bisa termonitor dengan monitor yang didesain oleh ABB. Itu aja Pak Ditra, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Sugeng. Saya persilahkan Pak Ditra untuk menjawab. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk hitungan efisiensi apakah antara direct drive kemudian dengan baterai itu efisiensinya tinggi mana, sebenarnya ada sudut pandang yang berbeda Pak. Jadi kita tidak bisa mengcompare bahwa kalau pakai direct drive maka generator ini jauh lebih efisien dengan baterai. Jadi kita melihatnya bahwa baterai itu tadi untuk peak saving, kemudian untuk spinning power sebenarnya baterai itu. Tapi yang di Fiat tadi itu dia mendorongnya lebih jauh, maka mesin ini genset ini bisa mati selama 6 jam dan full penggunaannya dengan baterai. Kemudian dicas lagi. Nah, technical dokumen yang saya terima waktu itu tidak memberikan durasi berapa lama baterai ini akan full dicas dengan ketika kapal itu juga ikutan berjalan. Nah, itu yang akhirnya saya tidak bisa menampilkan perhitungan secara sangat detail. Cuman dari gambaran kasar yang saya baca waktu itu dengan 6 jam generator atau mesin itu dimatikan, maka akan bisa dilihat berapa sih konsumsinya bahan bakar selama 6 jam. Itulah savingnya dengan penggunaan baterai. Itu yang pertama. Kemudian baterai ini akan membantu ketika kapal ini membutuhkan power. Jadi 100% power itu tidak dengan generator, tapi bisa dibagi mungkin 60-40, 60 generator, 40-nya baterai, dan itu bisa dilakukan dengan EMS. Dari kontrol EMS itu bisa dilakukan, atau 70-30. Secara otomatis penggunaan bahan bakarnya juga akan berkurang. Nah, tapi kalau pertanyaan Bapak tadi berapa persen perbandingannya, itu saya belum punya jawaban yang pasti Pak. Tapi kalau untuk tata cara perhitungan pengoperasiannya seperti itu, mungkin kita harus melihat lagi lebih detail lagi load profile kapalnya seperti apa, baru kita bisa melihat di efisiensinya, kalau fuel savingnya berapa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bentar Pak, sensor. Sebentar saya carikan ini Pak, sensornya. Jadi sensor yang kita punyai saya share dulu Pak ya. Siap Bapak.
Karena saya nggak hafal juga, sensornya banyak betul soalnya Pak. Alhamdulillah. Iya, Cap. Itu mengenai email itu yang masalah kesehatan gigi. Jadi untuk Katarina ininya aja. Bentar Pak, ini sensornya yang bentar. ECM, Engineering Modul. Nah, itu kalau bisa dimasukkan aja, Cap. Itu kan sudah buat slide nomor 1. Mohon maaf untuk Pak Dodot bisa dimatikan terlebih dahulu, di mute. Nah, untuk Pak Dodot, ya, karena mikrofonnya hidup Pak. Ya, terima kasih. Halo Pak, wah, sorry Pak, filenya korup ternyata. Tapi saya bacakan aja Pak sensornya. Jadi kita punya namanya di sini adalah kita disebut adalah Marine Advisory System. Jadi salah satu modulnya adalah di Marine Advisory System adalah itu khusus untuk monitoring motion kapal, kemudian DP sama clean hull. Nah, sensornya itu semua sensornya dipasang di hull Pak. Jadi sensor roughness, kemudian sensor gerakan, kemudian dan yang berhubungan dengan GPS, itu semua sensornya dipasang di hull, kemudian harus dihubungkan dengan software yang namanya advisory system. Itu baru bisa kita membaca clean hull module. Cuman saya cari sama sensornya masih belum ketemu. Oke, Pak Sugeng, halo. Siap. Ya, Pak, bagaimana nanti gini aja Pak, nanti saya kirim ke jenengan kalau sudah ketemu, karena saya cari-cari numpuk-numpuk filenya Pak. Kalau jenengan bersedia nanti saya kirim email deh, saya bisa di-share emailnya apa nanti saya kirim supaya bisa menjawab secara komprehensif. Siap Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke Pak. Emailnya bisa di-drop di komen aja atau dititipkan ke Mas Moderator, nanti bisa disampaikan ke saya Pak. Baik, terima kasih Pak Ditra. Untuk penanya pertama tadi Pak Eko, apakah ada tanggapan Pak? Bagaimana dengan aturan yang ada sekarang ini Pak? Kaitannya kan kalaupun kita ngomong misalkan unmanned machinery system misalkan, machinery artinya nggak perlu hadir 24 jam di sana, tapi kenyataannya di aturan kita masih ada yang namanya safety manning. Artinya minimum pengawakan kapal regardless mau dia automation seperti apa, cuman ada aturan itu. Jadi seperti apa kedepannya itu kira-kira Pak? Oke, terima kasih Pak Eko. Saya sih belum mempelajari secara penuh aturan baik dari Hubla maupun di kelas ya untuk masalah full automation unmanned vessel. Saya belum baca sebenarnya, tapi kalau ada aturan seperti itu, apakah yang namanya manning itu mungkin kan kalau kita apakah memang diharuskan ada orang di situ, ataukah harus yang dimaksud dengan manning itu adalah pengawasannya? Nah, orangnya on board Pak. Kalau orangnya on board ya berarti memang nggak bisa kita
ini lagi Pak. Tapi kalau Itu yang dimaksud, susah. tapi kalau yang dimaksud bahasanya manning itu artinya pengawasannya, maka kan Pengawakan. kita bisa melakukan dengan remote monitoringnya kan. Nah, cuman Pengawakan. kalau memang yang dimaksud manning itu adalah secara fisik bahwa manusianya itu Yes. harus ada, mungkin kalau yang dulunya pakai 10 orang bisa jadi 3 untuk efisiensi, bisa mungkin seperti itu Pak. Karena kan pekerjaan yang dilakukan yang dulunya memerlukan pekerjaan 5 orang hanya perlu 1 orang aja untuk mengawasi monitor, karena sisa pekerjaannya sudah dilakukan oleh software analitik, mungkin seperti itu. Jadi dia hanya berdasarkan engineering sense-nya dia, oh software analitik ini mengatakan seperti ini benar, mungkin seperti itu Pak. Jadi lebih ke arah judgement. Oke, siap. Baik, jika begitu Pak Sugeng atau Pak Eko masih ada tanggapan Pak? Enggak, terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih Pak Eko. Bagaimana Pak Sugeng, apakah ada tanggapan dari Bapak? Saya rasa cukup Pak. Nanti tentang sensor nanti kan di email saya sudah drop email saya di kolom chat itu. Ya sudah saya baca Pak. Siap. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih Pak Ditra. Iya Pak. Baik, jikalau begitu, ini masih ada satu termin pertanyaan lagi dengan 2 penanya. Jika rekan-rekan peserta ingin bertanya, silahkan di drop dulu pertanyaannya di kolom chat. Akan saya tunggu. Baik, saya persilahkan untuk Mas Amal MS untuk bertanya. Ya, selamat sore Pak. Terima kasih atas presentasinya. Saya ingin bertanya, apa tantangan perkembangan untuk hybrid vessel, genset, dan baterai di Indonesia? Mengingat baterai sendiri memiliki life cycle yang relatif pendek daripada penggunaan dari diesel sendiri. Dan di Indonesia sendiri juga setahu saya belum ada tentang fasilitas recycle baterai. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa dijawab oleh Pak Ditra. Tantangannya sekarang adalah masih ke ukuran baterai sebenarnya. Jadi baterainya itu mungkin masih sangat besar untuk teknologi saat ini. Kan kapasitas di kapal itu kan kecil Pak. Jadi kan kita memerlukan baterai itu sekecil mungkin supaya tidak memakan tempat. Nah, tantangannya sekarang itu baterai itu masih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di Indonesia adalah masih belum ada teknologi ataupun minat mengembangkan kapal ke sana. Saya berharap sih ada nanti orang FTK lah yang bikin project bikin kapal hybrid gitu kan. Jadi kita bisa ngomong, kita yang pertama di Asia gitu. Walaupun kapalnya kecil mungkin seukuran 40 meter, tapi yang penting kan hybrid. Dan betul-betul hybrid dengan energy management sistemnya. Jadi spinning powernya dapat, kemudian peak savingnya dapat. Setelah itu genset backupnya dapat, fungsi UPS-nya juga dapat. Nah, dan lebih keren kalau bisa pakai fast charging kan. Jadi sandar di port dicas, jadi ngecasnya nggak pakai genset lagi. Hanya ketika perlu big power, maka baterai sama genset itu berkolaborasi supaya untuk saving fuel dan lower emission. Itu tantangannya. Jadi teknologinya di Indonesia masih belum ada dan baterainya pun masih besar. Ukurannya Pak, bukan teknologi baterai, ukurannya masih besar. Kalau kita misalnya bangun kapal 40 meter, mungkin baterainya sendiri beratnya
sudah dibandingkan dengan displacement kapalnya mungkin bisa rugi bandar gitu kan, karena baterainya sangat besar dan akhirnya jadi berat. Kemudian tentang masalah recycle, betul, kita memang masih belum punya, dan itu harusnya menjadi concern pemerintah kalau memang pemerintah mau mengembangkan bahwa kapal ini nanti menggunakan fuel cell ataupun baterai ya. Ataupun untuk sekarang nggak usah ngomong kapal lah, sekarang kan sudah mulai berkembang dan mobil listrik itu kan pakai baterai juga sebenarnya. Prinsipnya kan sama dengan kapal baterainya. Nah itu kan harusnya pemerintah sebagai salah satu stakeholder juga memikir tentang recycling baterai ini. Dan yang menarik tentang baterai itu adalah ABB sekarang mengembangkan hydrogen fuel cell. Jadi kita mau bikin baterai itu dari hidrogen. Kita sudah punya labnya di Austria. Jadi hydrogen fuel cell lab facility. Jadi sudah ada baterainya, fuel cell-nya dari hidrogen, cuman belum diterapkan untuk komersial. Tapi hanya di lab kita di Austria sana. Kita sudah ada itu. Itu sih Pak tanggapan saya. Baik Pak, Baik, terima kasih. terima kasih Pak Ditra. Dari Mas Amal sendiri apakah ada tanggapan? Ya, sejauh ini cukup, terima kasih. Terima kasih Mas Amal. Apakah ada penanya kembali yang ingin menanyakan pertanyaan? Baik, jikalau tidak, apakah sesi diskusi pada sore hari ini dapat kita sudahi dari peserta dan pemateri? Oh, ini ada pertanyaan terakhir ya mungkin ya. Dari Pak Victor, saya persilakan Pak Victor untuk bertanya. Ya, selamat siang semuanya rekan-rekan. Pak Ditra juga terima kasih atas penjabaran presentasinya. Ini sangat membuka wawasan kita Pak, terkait juga dengan perkembangan Industrial 4.0 yang sudah mulai merana ke dunia marine Pak. Saya tertarik untuk membahas mengenai, karena tadi sudah disinggung juga mengenai manajemen sistem dan juga PMS ya Pak, yang seharusnya juga di-adjust sesuai dengan instalasi dari teknologi untuk otomasi ini. Nah ini sejauh ini Pak mungkin bisa di-share nggak pengalaman troubleshooting yang sudah pernah terjadi untuk kapal-kapal yang diinstal oleh sistem otomasi seperti ini Pak. Karena terkait hal ini juga kan kru sendiri atau ya bagian kru sendiri juga harus sudah familiar lah Pak. Akan difamiliarkan juga dengan jenis-jenis troubleshooting yang ada. Lalu yang kedua Pak, saya juga mau singgung mengenai apa yang kita kenal dengan cyber security plan ya Pak. Tadi juga sudah dijabarkan mungkin secara general, tapi saya mau tahu secara detail untuk dari sepengetahuan Bapak, metode untuk tackle down itu gimana sih Pak? Karena kan kita tahu untuk sistem yang terkait dengan internet dan konektivitas itu kan bisa di hijacking ya Pak. Nah itu gimana sih Pak metodenya? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih Pak. Sudah langsung saya jawab ya. Jadi untuk masalah energy management system itu betul. Itu semua tergantung dengan ini Pak. Memang harus kita semua main sensor sih. Tanpa sensor kita nggak, walaupun punya. Sebenarnya IEM sendiri kan cuma platform Pak. Kita hanya punya satu kayak di industrial PC, kemudian kita embed di situ adalah ada softwarenya yang bisa mengatur tentang pembagian power dari equipment yang ada. Cuman masalahnya ketika sensor yang ada di equipmentnya, contoh di motor, kemudian di pompa, kemudian untuk exhaust, itu sensornya nggak terbaca juga sama, softwarenya nggak bisa membaca, betul Pak. Jadi semua balik lagi ke sensor yang harus kita punya di tiap equipment dan harus bisa terekod dan bisa terbaca. Dari situ kita bisa men-setting. Karena nanti kalau kita ngomongin
ada satu sendiri Pak modulnya tentang apa namanya energi efisiensi. Itu nanti juga dihitung ambient temperaturnya berapa ketika cruising, kemudian ketika sandar. Contoh paling gampang adalah ketika sandar. Ketika sandar, kalau kita misalnya, oh ini pakai mechanical, oke pakai main engine. Ketika sandar, main engine itu kan mati Pak. Main engine mati tapi generator kan hidup. Ada juga yang generatornya mati karena pakai short connection. Nah, berarti kan satu ambient temperatur di engine room berbeda. Kemudian kebutuhan udara di engine room berbeda karena kan main engine mati secara otomatis kan nggak perlu banyak oksigen untuk pembakaran. Nah, exhaust fan yang di engine room itu kan putaran RPM-nya kan tetap Pak, karena ngitungnya kan waktu itu kita waktu cruising kebutuhan untuk bernafas kru, untuk bernafas main engine, bernafas genset. Ketika semuanya mati dan itu tinggal kru, harusnya kebutuhan udaranya tidak sebanyak itu. Harusnya juga RPM kipas yang mensuplai udara juga tidak sebanyak itu. Nah, itu bisa kita kontrol dengan software energy management sistemnya. Jadi pakai perhitungan kebutuhan flow udara yang ada di engine room, akhirnya akan ketahuan Pak grafiknya, dan itu bisa dikontrol ketika sensornya ada dan itu elektronik karena semuanya pakai hitungan sinyal digital. Jadi kalau pakai potensiometer kan susah Pak, tapi kalau pakai EMS kemudian pakai drive, pakai inverter, maka secara otomatis ketika sensor barometriknya ada, kemudian sensor temperatur seluruh ruangan ada, maka secara otomatis drive ini akan mengejas RPM kipas sesuai dengan kebutuhan udara yang dibutuhkan. Itu ada hitungannya Pak sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, troubleshooting. Sebenarnya banyak Pak troubleshootingnya, cuman saya nggak bisa masuk ke log untuk troubleshooting. Jadi saya nggak bisa share ini troubleshootingnya, dan kebetulan kalau troubleshoot itu yang menyelesaikan ada kita punya tim service sendiri Pak, jadi global team service itu membernya ada dari seluruh dunia. Kita punya 80 orang, ada sekitar 30 orang, jadi 30 orang itu kita sebut global technical team. Nah itu mereka itulah yang pergi kemana-mana untuk troubleshoot. Nah, kalau sebenarnya saya mau sharing, tapi saya harus masuk dulu ke data lognya mereka, download untuk men-sharing apa sih sebenarnya troubleshoot yang dialami. Kalau saya kebetulan saya nggak punya karena di Indonesia sendiri case-nya belum ada dan kita baru mau develop, dan kasus yang banyak terjadi adalah di kapal yang untuk drilling service sebenarnya. Jadi ketika drive-nya tiba-tiba mati atau IGBT transformer drive-nya meledak karena overload atau overspeed. Itu aja Pak case-case-nya yang terjadi. Karena rata-rata mereka menggunakan electric propulsion system. Jadi yang error malah jarang motornya yang error, tapi adalah kontrolnya. Jadi drive-nya VFD-nya yang error. Jadi harusnya RPM-nya 1000, tiba-tiba lompat sendiri ke 1200. Jadi kadang card-nya sendiri yang error. Hal-hal seperti itu. Lebih ke arah seperti ini Pak, kerusakan komputer. Itu Pak. Terus yang terakhir, sebentar apa ya hal tadi? Yang SIP cyber security plan. SIP cyber security. Yang saya tahu itu adalah firewall di tiap level Pak. Jadi jadi contoh untuk di level engine room itu hanya punya satu username. Kemudian hanya bisa merubah certain condition. Itu yang saya tahu. Karena di setiap level itu firewall-nya bentuknya seperti itu. Kemudian saya belum pernah mengalami ada laporan serangan
cyber security ya, seperti contoh mengambil alih fungsi kapal kayak di film-film itu, ya mungkin juga nggak guna juga mengambil alih satu kapal sementara fleetnya punya 50. Itu Pak yang bisa saya sharing. Baik, terima kasih Pak Ditra. Dari Pak Victor, apakah ada tanggapan Pak? Saya persilahkan jika ada. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih jika tidak ada tanggapan. Halo? Jadi berhubung sudah sampai pukul 16:13 dan sesi diskusi kita batasi tadi sampai pukul 16 sore. Jadi pada sesi sore hari ini akan saya tutup. Saya mewakili panitia Marine Online Course dari teman-teman Alpha Tech Leads, Teknokrat Muda Indonesia, BMFTK, Himatekpal FTK ITS, Himasiskal FTK ITS, Himatekla FTK ITS, dan Himasitran FTK ITS mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada Pak Ditra Ayi Kurniawan sebagai Marine Product Manager di ABB, serta rekan-rekan peserta sesi diskusi pada sore hari ini. Stay healthy, stay safe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik Pak, sama-sama Pak. Oke, kita langsung masuk ya.